Halo, kembali lagi dengan saya untuk membahas scaffolding. Salam scaffolder Indonesia, ya, pencerecet. Kali ini saya akan membahas scaffolding untuk angkur poin. Ya, scaffolding untuk angkur poin. Pertama, kita sudah ada equipment yang lain ya. Kita aktual aja di lapangan. Nah, ada motor ya di dalam, motor yang mau diservis, mau dikeluarkan karena sudah rapat bangunannya, jadi mau dikeluarkan berat, gunakan scaffolding untuk angkur poinnya. Dan menggunakan chain block secara estafet baru keluar. Ini ya, scaffolding angkur poin. Yang pertama saya akan jelaskan tetap ya, standarnya adalah transom dan ledger standar. Kemudian tumpuan kita harus ada di sini ya. Ini scaffolding ini penggunaannya adalah special purpose. Special purpose itu udah ada hitung-hitungan dari engineer. Sebelum memasang scaffolding ini, engineer harus tahu nih beban yang mau diangkat berapa ton, berapa kilo, berapa ratus kilo gitu. Dan harus tahu beban yang mau diangkat berapa. Baru kita kalkulasikan dengan scaffolding kita. Ya, yang pertama adalah harus buat dulu pondasi kita yang di bawah. Itu ya, sini tekstur dari tanahnya ya. Tekstur dari tanah ini udah konkret, udah good banget nih. Kemudian standar ke standar ada standarnya sendiri ya, berapa kilonya. Karena itu kita gunakan serapat mungkin ya, bukan serapat mungkin, ada hitungan sendiri yang saya sebutkan tadi. Sebisa mungkin standarnya harus dapat, mungkin ini 110 ke 110 ya. Kemudian ini ada leather beam. Ini leather beamnya double ya, dua leather beam. Karena standar di tengah itu nggak bisa dipasang, jadi gunakan tracker. Ini rackernya harus kita pasang ke leather beam. Double transom, double ledger, karena menggunakan leather beam. Kemudian saya akan bahas ada tracker ini ya. Tracker harus dipasang stopper. Ya, apa sih stoppernya ini? Nah, ini dia kemungkinan yang bisa beban itu lebih berat, lebih besar. Jadi si pipa itu goyang atau si pipanya merosot gitu ya, merosot lah. Nah, si ini klem ini yang nggak kuat, ada stopper ini. Atau bebannya lebih besar lagi gitu kalau ada dua klem. Ya, jadi stoppernya di sini, jangan terbalik di sini gitu. Kalau di sini stoppernya nggak ada fungsinya, mau apa yang di stop gitu kan. Kalau ini ada fungsinya, yaitu penyetop atau menguap. Kemudian yang sana juga ada stopper lagi, satu. Jadi saat beban itu ada stoppernya lagi ya, kanan kiri. Kemudian tracker itu tidak boleh jauh dari standar, karena kekuatan tracker itu ada di standar. Beban itu ngalirnya ke standar lalu ke bawah ya, dari sana ke tracker ke standar dan ke sini. Kemudian jangan lupa ini jangan sampai kebalik ke luar sini ya, karena tumpuannya di sini. Dan klemponya pun harus kayak gini, yaitu di mana kekuatannya ada di punggung klem ini, bukan di nutnya. Kalau dibalik nutnya gitu kan, di sana nggak kuat, nanti patah. Kemungkinan patah kecil memang, tapi harus kita tahu teorinya atau metodenya. Itu ya. Jadi saat memasang scaffolding
Untuk anchor point harus pastikan lagi semuanya kuat dan aman. Ya, ini mesinnya ini. Oh, udah ini mesinnya. Satunya udah keluar. Kemudian kita tempel gambarnya ya. Gambar dan kalkulasinya. Ini bebannya itu kita 800 kg. Safe working load. SWL-nya 800 kg. Metodenya menggunakan 1, 2, 3, 4 chain block, estafet ke chain block yang lain, baru turun. Ya, harus tahu ini penggunaan letter beam dan kalkulasinya. Ya, standarnya harus 2. Ya, standar harus 2. Oke. Overall semua sama. Harus ada bracing. Bracing itu untuk apa sih? Bracing ya. Kalau ini bukan bracing, ini namanya racker. Kalau bracing ini bracing. Kalau bracing kita pasang itu, kalau lebarnya atau panjangnya 1 meter, ya kan, tingginya 2 meter, berarti harus menggunakan pipa berapa? Ya, kalau lebarnya ini panjangnya 1,5, tingginya 1,8 gitu kan. Jarang ya kita pasang itu 2 meter, tapi kita pasang 1,8. Kalau sininya standar ke standar 1,5, kemudian tingginya 1,8, 1,5 itu ya sekitar 1,5, tingginya 1,8, gunakan berarti 2 meter ya. Kalau 2 meter, panjangnya 2 meter, bukan 2 meter, 1,8 maaf, 1,8, tingginya 1,8 juga, gunakan 2,5 ya. Kalau ini 1 meter, berarti gunakan 2 meter. Oke, good. Jangan lupa ini tempelkan rapatkan dengan transform atau lasernya. Dan di sini ada space juga nggak apa-apa. Ini maksimal, ada yang bilang 15, ada yang bilang 30. Tapi overall 30 masih aman. Oke. Penggunaan klem tadi sudah. Dan bracing ya, tadi bracing saya lupa. Penggunaan bracing ini hanya untuk menghindari lilitan dari scaffolding ya. Satu, penggunaannya untuk melevel si standar agar lurus. Kemudian kalau ada bracing itu nggak melilit scaffolding ini ya, bukan beban itu nggak ngalir ke bracing sini, beban itu nggak ngalir ke sini, tapi ngalirnya ke sini, hanya untuk si scaffolding ini nggak melilit, nggak melintir. Oke. Ada lagi kok, kenapa ini nggak nyambung gitu, ini ke sini standar sana nggak nyambung. Karena pensiunnya mau keluar pak, mau keluar dari dalam sini, keluar, tapi harus ada sangkutannya ya, nggak boleh polos. Ini ada sangkutannya, itu dan transfer. Oke, itu aja untuk anchor point scaffolding. Semoga bermanfaat. Kita sama-sama belajar, sharing. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, saya terima dan saling mengingatkan atau saling berbagi ilmu ya. Bukan trainer, saya bukan trainer, dan saya hanya teknisi di lapangan berdasarkan pengalaman saya dan training dari tempat yang lain. Oke, itu saja. Nanti ada cantilever scaffolding dan dropper scaffolding. Yang lain saya akan bahas kembali di video selanjutnya. Thank you. Salam sejahtera. Salam scaffolder Indonesia. Bye bye.